Selamat pagi ya, Sesiung Suci. Mau tolong tanya ke host, apakah kita menghormat master dulu ya? Kan? 感恩上人的开示，师兄师姐请起立，请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，承认上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。祝福大家新年快乐，平安吉祥，福慧双修。感恩ya Maria Suci, 感恩上人开示. Selamat pagi, Sesiung Suci semua. Halo Widiani Suci. Selamat pagi Indrawati Suci, kangen ya kepada tim Simpasiang yang walaupun ya tapi sungguh luar biasa pagi-pagi sudah mempersiapkan semuanya. Benar ya Indrawati Suci ya? Iya, sama-sama nih Suci. Dan hari ini ada yang khusus banget ya, karena Iya. kita adalah merayakan Xinnian. Jadi saya di sini juga 祝福大家身体健康，万事如意，年年有余。好，新年进步kepada Sesiung Suci semua ya. Nah, khusus hari ini kita lihat ya kenapa saya berpakaian merah ya. Karena dan Widiani Suci juga ya. Kita hari ini khusus hari ini disampaikan oleh host, kita adalah bebas berpakaian bebas dengan suasana Imlek, dengan suasana ceria ya. Jadi saya juga mohon nih Sesiung Suci boleh ya hari ini tanpa seragam kita tetap meresapi Dharma dari Master. Hari ini kan adalah itu ya, essence of the body mind ya, Widiani Suci ya. Ya, benar. Saya mohon ini Taca boleh itu nyalakan kamera ya. Nanti di akhir jangan live dulu karena saya mau foto nih atau minta tolong Foto bersama ya. foto bersama nih buat Iya. kenang-kenangan nih. Jadi sekarang boleh nih dan dikit dulu dan pakai pakaian Imlek ya. Jadi kita merah-merah atau suasana Imlek boleh ya, Sesiung Suci ya semua ya. Gimana Widiani Suci, oke nggak tuh? Setuju sekali loh Indrawati Suci ya, walaupun hanya melalui Zoom tapi kita bisa ya saling memberikan Kyonghee lah ya, selamat untuk hari ini ya. Jadi kongsi Pak saya juga buat semuanya, mungkin doa-doa yang baik sudah tadi diucapkan oleh Indrawati Suci ya dan Maria Suci. Dengan buka kamera kita juga merasakan keakraban ya Sesiung Suci ya yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa saling bertatap muka ya walaupun hanya melalui Zoom. Benar ya Suci ya? Dimanapun Iya, kita berada. selama ini kan hanya lihat namanya, kita belum berkenalan nih yang mana gitu loh. Kalau Amir Susesyung pernah jadi moderator juga ya, adalah tim moderator, jadi kita tahu nih. Tahu. Lain-lain belum tahu Tapi untuk nih. peserta mungkin hanya ini yang selama ini sering sharing ya. Tapi kita belum jumpa nih secara langsung. Dengan buka Zoom, buka kamera, kita udah tahu nih semuanya. Iya nih. Kita akan saling mengenal. Ya, kalau begitu Widiani Suci sementara Sesiung Suci kita mungkin bersiap-siap ya, ganti baju dan lain sebagainya. Kita bacakan dulu ya. Intisari ya. Intisari, betul, baik. Jadi hari ini adalah yang Sutra Teratai yang menakjubkan ya dengan 7 perumpamaan. Saya akan baca dulu ya, mulai ke 1. Ya.
Bencana telah tiba, tetapi kita belum sadar atas hal ini. Seperti perumpamaan rumah terbakar di mana iklim dunia saat ini tidak selaras, alam tidak tenang, atau tidak seimbang. Kehidupan sesungguhnya tuh tidak kekal. Dunia sedang mengarah kepada kerusakan, bagaikan api lilin di tengah tiupan angin. Hendaknya lebih bersungguh hati melihat dunia ini. Nanti kita bahas ya, Sesiong Sucimen ya, karena 7 perumpamaan ini dari, kalau tidak salah dari tahun 2021 ya sudah dimulai dan banyak sekali ya. 7 perumpamaan ini ada sampai 7. Kita mengikuti satu-satu. Baik, yang kedua adalah poin kedua, perumpamaan dari rumah terbakar dan 3 kereta. Sesepuh demi menyelamatkan anak di dalam rumah terbakar menggunakan 3 kereta sebagai umpan agar anak-anak keluar dari rumah. Pada akhirnya sama rata, memberikannya adalah kereta yang besar. Yang diumpamakan, sesepuh ini adalah Sang Buddha, dan anak-anak itu adalah murid dari Sang Buddha. 3 kereta yang diumpamakan adalah para Sravaka, Prateka Buddha, dan Bodhisattva. 3 ajaran kendaraan. Sebenarnya adalah 84.000 dharma mengenai hiasan mewah pada kereta lembu putih adalah tujuan kendaraan besar para bodhisattva untuk mencapai kebudaan. 3 kendaraan ya, jadi untuk murid Buddha, yang Sravaka, yang Prateka Buddha, kemudian yang bodhisattva, yang Tapai Nyuce, kereta lembu besar putih itu adalah untuk bodhisattva dengan hiasan-hiasannya, yaitu dharma ya, ini perumpamaannya. Baik, next. 7 perumpamaan ya dalam Sutra Teratai. Yang pertama adalah perumpamaan rumah terbakar. Ini yang paling terkenal ya. Kedua, perumpamaan anak malang atau anak miskin ya. Qiong Zi Yu itu anak malang atau anak miskin ya. 3, perumpamaan tanaman obat. San Yao Chao Yu. Keempat, perumpamaan kota gaib. Si Hua Chen Yu. Kemudian yang kelima, perumpamaan mutiara di balik baju. U I Chu Yu. Kemudian yang keenam, perumpamaan mutiara di rambut. Liu Ji Zhu Yu. Kemudian yang ketujuh, perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya. Qi Yi Zi Yu. Jadi adalah 7 perumpamaan ini kita sudah mengikuti semua ya. Yang barusan ikut juga tidak apa-apa ya, karena bisa bertanya kepada Sesiong Suci yang senior ya. Seperti Sucing Sesiong, kepada Yusni Suci, kemudian Ahui Sesiong, dan lain-lain ya, Hui Mei Suci, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa ditanya kepada mereka ya. Kemudian poin ketiga, sungguh dunia ini seperti rumah terbakar. Makhluk awam masih dalam kebingungan, masih diliputi kenikmatan. Tubuh dan batin kita seperti rumah terbakar yang penuh bahaya. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya. Bahaya itu mengacu kepada ketidakkekalan yang disebutkan dalam ajaran Buddha. Dari pandemi COVID-19, kita dapat memahami dengan jelas dalam sekejap saja seluruh dunia telah berubah. Orang-orang masih tidak tahu menau dan tidak tercerahkan, terakumulasi hingga menjadi bencana yang besar, terkumpul dalam ketidaktahuan. Ini boleh nanti Sesiong Suci kita boleh sharing bersama ya. Hari ini suasananya agak santai, jadi kita boleh sharing pengalaman saja gitu. Bagaimana tetangga kita, bagaimana kita sendiri terkena COVID gitu ya, dan lain sebagainya ya. Dan kalau ada yang tidak pernah terkena COVID ya, tapi dites terus ya, bukannya tidak terkena karena tidak dites gitu. Boleh dong kita sharing, pengen denger juga dari Sesiong Suci ya. Baik, next. Poin keempat, perumpamaan rumah terbakar sangat bernilai untuk kita renungkan. Bagaimana di zaman sekarang ini bisa ada kebijaksanaan demikian seperti Sang Buddha. Kereta yang diinginkan setiap orang berbeda. Bodhisattva harus belajar pintu dharma yang tak terhingga karena semua makhluk memiliki jenis kapasitas yang tak terhingga, sehingga ada jenis kerisauan yang tak terhingga pula. Jadi kita harus bertekad mempelajari pintu dharma yang tak terhingga. Jadi untuk menjadi busa ya, kita harus
belajar yang tak terhingga ya. Jadi banyak ajaran dari Buddha yang sudah mengarahkan kita. Kita tinggal mengikutinya saja. Kemudian ke poin kelima ya, kendaraan besar menganggap nirwana dari kelahiran dan kematian adalah setara. Ini penting sekali ya, setara ini bagaimana ya? Mungkin Sesung Sece ada yang boleh dong bantu sharing ya, supaya kita semua juga tahu. Dalam hal memberi manfaat bagi orang lain dan diri sendiri, itu merupakan satu hal yang sama. Bukan harus memberi kebaikan bagi diri sendiri dulu, baru kemudian memberi kebaikan bagi dunia. Melainkan seharusnya adalah satu kesatuan. Jadi kalau di Xiao Chen ya, di kendaraan kecil, jadi memberi manfaat dulu bagi diri sendiri, sudah menjadi Buddha atau menjadi arahat, baru memberi kebaikan kepada orang lain. Tapi di kereta lembu besar ya, kendaraan besar, kendaraan tunggal tuh tidak demikian ya. Jadi adalah menjadi satu, sejalan seperti yang kita dilakukan di Suci ya, memberi manfaat kepada orang lain itu otomatis memberi manfaat kepada diri sendiri. Jadi datang kembali ke dunia saha untuk menyelamatkan orang lagi. Jika memiliki kemampuan yang lebih besar lagi, masih bisa masuk ke dalam rumah yang terbakar untuk menolong orang lagi. Bukan hanya melompat keluar saja. Jadi seperti master ya, master kita sebenarnya beliau ini memilih untuk kembali ke dunia saha ya, kalau pengertian saya ya. Lalu Sang Buddha sebenarnya kan sudah di surga Tusita ya, tapi beliau memilih untuk kembali ke dunia saha, dunia yang paling susah untuk membantu kita semua, untuk mengajarkan kita semua dan menyelamatkan kita. Apakah kita mau ikut ajaran Sang Buddha? Kita tanya ya dan renungkan dalam hati. Baik, selanjutnya oleh Widiani Suciya untuk membacakan. Nah, Kangen Indrawati Suci, kita akan melanjutkan intisari selanjutnya. Nah, intisari poin ke-6 dikatakan bahwa 4 misi utama dan 8 jejak dharma, semuanya itu demi membantu orang-orang, melenyapkan penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Melalui kegiatan pemberian bantuan bencana dan pengobatan, bukan hanya membawa sukacita dan kedamaian dalam batin, hidup yang penuh ketentraman dan kepuasan. Lebih maju selangkah lagi, hendak membimbing orang-orang mengubah kehidupan mereka, mengembangkan niat dan bertekad agar telapak tangan menghadap ke bawah menjadi bodhisattva yang memberikan kasih sayang. Nah, ini juga Sesyong Suci ya, sangat luar biasa apa yang Master ajarkan, yaitu kita memberikan contoh kepada masyarakat luas dengan memberikan setiap bantuannya. Ini ibaratnya telapak tangan kita jangan selalu menghadap ke bawah, tetapi telapak tangan kita itu haruslah selalu menghadap ke bawah ya, harus senantiasa memberikan perhatian dan juga bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Di Medan sendiri pada tanggal 7 Februari ya, baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya Sesyong Suci ya, di lokasi Medan Belawan juga mengalami satu musibah ya, yaitu kebakaran yang menimbulkan juga banyak rumah-rumah yang terbakar, rumah-rumah masyarakat. Tetapi walaupun itu sudah dalam nuansa Imlek, Sesyong Suci semua juga sangat gercep ya, ibaratnya tim darurat dari Medan itu sangat yongsin sekali turun ke lapangan dengan segera memberikan bantuan. Nah, inilah yang kita lakukan di dalam Suci, selalu memberikan contoh. Dengan terus-menerus melakukan kebaikan, kita juga mengajarkan secara tidak langsung bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk selalu membantu. Jadi Kangen sekali lagi untuk Sesyong Suci yang di Medan, yang selalu gercep ya, turun ke lapangan segera memberikan bantuan tanpa melihat kondisi dan situasi ya, bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, Sesyong Suci juga untuk poin ini boleh nanti kita mendengarkan ya banyak sharingan dari Sesyong Suci mengenai telapak tangan menghadap ke bawah yang menjadi bodhisattva yang selalu memberikan kasih sayang. Oke, untuk intisari yang selanjutnya ya. Sebuah perkampungan nelayan di Malaysia berkat bantuan bencana dari Ceci di saat setelah terjadinya bencana angin topan, terjalin jodoh baik yang tak akan berakhir.
lalu menjadi sebuah kampung pelestarian lingkungan. Permasalahan sampah dan kebersihan yang sudah sekian tahun lamanya bisa terselesaikan. Kami sungguh bersyukur karena awal yang dimulai saat ini, barulah kita bisa terus melanjutkannya lagi. Kami berharap di masa mendatang akan bisa membuat penduduk kampung lain terharu dan bergabung bersama kita untuk melakukan kegiatan daur ulang ini ya. Sejak tadi menyaksikan video yang di Malaysia ya mengenai pemilahan sampah, permasalahan sampah yang sudah menumpuk begitu lama, tapi dengan memakan waktu yang mungkin ya cukup lama ya, 16 tahun kalau tidak saya salah dengar tadi ya, seliunian ya, 16 tahun, sungguh sangat luar biasa. Nah, Master mengatakan satu hal yang membuat saya berpikir kembali. Jujur masalah pemilahan sampah ini dan pelestarian lingkungan, saya rasa tidak semua dari kita ya yang Ane Yongsin untuk melakukannya. Master mengatakan bukan tidak ada yang mau melakukan, ya, tetapi tidak cukup kesabaran dalam melakukan. Saya sendiri di pelestarian lingkungan tidak terlalu aktif ya, mungkin dalam pemikiran kita merasa ayo itu sampah ya, tapi itu sampah adalah emas untuk kita semua. Jadi bukan kita tidak bisa melakukan ya, bukan kita tidak mau, hanya saja kita kurang bersabar untuk kitolong, kita kurang bersabar untuk mengajak semua masyarakat supaya sama-sama lebih giat melakukan kegiatan daur ulang ini. Jadi kata-kata Master ini sangat luar biasa ya, bukan mau atau tidak maunya, kita hanya perlu bersabar saja Susi. Juga nanti untuk mungkin relawan yang bergerak di bagian pemilahan sampah atau pelestarian lingkungan ini bisa sharing ya tipsnya untuk kita konsistennya. Mereka penuh dengan kesabaran untuk melakukan hal ini. Ya, next Susiung, kita lanjut untuk intisari yang berikutnya. Intisari poin ke-8 yaitu sifat manusia adalah bila bahaya belum datang, kita takkan mau menghadapinya. Bahkan ketika bahaya datang, kita masih sengaja memikirkan cara menghindarinya, bukan memikirkan cara untuk menghadapinya. Kita seperti dalam perumpamaan rumah terbakar, yaitu anak-anak yang tidak mengerti permasalahan. Ini adalah sifat umum dari manusia ya, dari kita sendiri. Kalau ada masalah, kita kadang tidak berani ya untuk bagaimana mencari solusinya, tetapi kita malah lari dari kenyataan. Itulah yang sering terjadi kepada kita sesiang-sesiang. Ya. Nah, untuk intisari berikutnya, Buddha itu sangat lihai, sangat bijaksana. Buddha menggunakan perumpamaan menyampaikan kepada kamu ada penderitaan di dunia. Penderitaan ini bagaikan Anda sedang berada di nyala api yang membara. Beliau menggunakan perumpamaan sebagai dharma untuk beritahu Anda harus keluar dari sakitnya penderitaan di jurang yang dalam. Ya. Tadi juga saya mengutip ya, ada satu poin penting rupanya dharma itu sangat luar biasa ya. Jadi di sini tadi saya mengatakan bahwa untuk menuju jalan kebudahan, yaitu kita harus menggunakan kendaraan bodhisattva. Jadi ada 3 putaran pembabaran dharma. Rupanya saya baru tahu kita belajar dharma itu ada 3 hal, yaitu teori, perumpamaan, dan yang terakhir adalah sebab akibat. Teori itu mungkin agak susah untuk kita cerna, tapi Buddha dengan metode terampil memberikan perumpamaan-perumpamaan yang sangat mudah dan bisa kita mengerti ya. Ini adalah hari ini juga saya sangat hopeful ya Sesiung Suci. Pertama saya waktu dikasih jadwal bahwa akan membawa Simfasyang bersama Indrawati Suci di C8, saya cukup terkejut ya, tapi ternyata setelah saya tahu bahwa bahannya, saya sangat-sangat merasa bersyukur. Ini adalah perumpamaan pertama yang tadi kata Indrawati Suci sangat terkenal ya. Jadi anugerah buat kita semua untuk tetap belajar. Nah, next Sesiung. Untuk intisari berikutnya, Sesiung, Kan-en. Nah, intisari ke-10 ya. Buddha menggunakan 3 kelompok alam sebagai perumpamaan rumah terbakar. Kita sekarang ini sudah merasakannya. Di mana-mana terjadi peningkatan suhu,
Efek rumah kaca terus meningkat tinggi. Air lautan, suhu lautan meningkat tinggi, membuat alam yang besar ini mengalami berbagai malapetaka. Bukan hanya bencana dari air, api, angin, dan berbagai bencana alam lainnya telah mengancam manusia. Bahkan udara di alam bebas sudah kotor. Pencemaran berat juga sama bisa terjangkit wabah virus dan sebagainya. Ini benar sekali Sisyong bahaya itu selalu ada di samping kita tanpa kita tahu ya. Kita yang merasa kita sehat-sehat saja, kita yang merasa dunia ini aman-aman saja, tiba-tiba kita dilanda ya. Yang paling besar dan paling berat baru berakhir itu adalah COVID-19. Tanpa kita duga, COVID-19 merupakan wabah yang bukan hanya di satu lokasi ataupun di satu daerah tertentu, tetapi seluruh dunia merasakan. Ini membuat kita harus segera sadar ya Sisyong bahwa dunia ini sudah sangat kacau sekali. Jadi Master mengatakan kita sendiri ya. Nah, untuk poin ke-11 ini Master mengatakan setiap orang harus mengekang nafsu mulut. Bervegetarian membuat tubuh kita menjadi sehat, dapat membuat bumi menjadi bersih, udara menjadi segar, benar-benar dapat menyelamatkan bumi. Harus bertutur kata baik, aktivitas tubuh kita harus memberikan manfaat pada makhluk. Pikiran harus digerakkan, harus dengan cinta kasih tanpa ego dalam bersumbangsi. Kita mampu demikian, perlahan-lahan niat kebajikan orang akan terhimpun. Cara hidup sendiri harus dirubah. Jika setiap orang tergerak berbuat seperti ini, akan memberikan peranan demi anak cucu kita, demi lingkungan kehidupan kita di bumi ini. Dimanapun ada tanggung jawabnya. Jadi harap semua orang setiap saat harus lebih bersungguh hati. Setiap simpasiang selalu Master mengakhiri ya simpasiang itu dengan berkata setiap orang itu setiap saat harus lebih bersungguh hati. Nah, dengan bervegetarian ya, hanya dengan bervegetarian kita bisa melakukan banyak sekali hal ya, terutama untuk diri sendiri dan juga untuk bumi di sekitar kita. Nah, demikian intisari yang terakhir ya, mungkin ada yang mau sharing atau ya Kang En ya, sungguh hari ini sangat berkah lah saya. Saya benar-benar sangat berkah loh Indrawati Suci loh. Sangat bahagia ya Iya, Suci ya. sangat bahagia Ya. saya. Hal Karena pertama yang kita iya, lakukan di tahun baru ya, kalau perhitungannya Cui adalah hari pertama, hari kita pertama isi dengan benar. kebajikan ya. Jadi hati Iya, kita bersukacita dan kita banyak sekali ya Sesyong Suci di sini semua. Jadi kita sangat bersukacita bersama dan kita melakukan suatu kebajikan dan mengisi ya, meneteskan Dharma Master, Dharma dari Buddha itu sudah masuk ya ke dalam diri kita ya. benar Jadi ini hal yang sekali. sangat penting. Kita sangat kangen ya mendapatkan ladang berkah ini, Widiani Sece. Iya, saya sangat suci sampai speechless lah. Makanya saya ingin Sisyong Suci juga mungkin merasakan ya luar biasa hari ini ladang berkah yang sangat luar biasa. Yuk mari Sisyong Suci kita sama-sama menorehkan ya tetesan embun ini, menambah lagi di dalam batin kita dengan sharing. Ya, kadang saya ingat Master pernah mengatakan setelah kita belajar, kita juga harus sharing, kita harus melakukan. Itu baru benar-benar adalah dharma yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan sharing, Sisyong Suci juga merasa saya sudah berbagi ilmu ya. Jadi yang kita pelajari bukan hanya untuk diri kita sendiri, bisa kita untuk semua orang. Ya, saya lihat ada yang sudah raise hand dari Hand tadi ya. ya, wah. Halo, Vivi Liang Suci, kongsi 新年进步恭喜 ya. Vivi Liang 呀， Suci. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩 Indrawati dan Widiana 师姐，dan semua 新年快乐，万事如意ya. Jadi hari ini tentang perumpamaan rumah yang terbakar. Perumpamaan rumah terbakar ini
itu diumpamakan dengan 3 kereta dari 3 kelompok alam. Dan juga seorang sesepuh demi menyelamatkan anak di dalam rumah terbakar, menggunakan 3 kereta sebagai umpan agar mereka dapat keluar dari rumah terbakar. Dan di sini sesepuh adalah Sang Buddha. Anak-anak adalah murid Sang Buddha. 3 kereta itu diumpamakan para Sravaka, Prajeka Buddha, dan Bodhisattva. Dan juga dunia ini sebenarnya seperti rumah terbakar, bobrok rusak. Anak-anak itu tetap bermain api. Walaupun rumah sudah terbakar, mereka penuh ketidaktahuan dan kebingungan. Dan sama seperti tubuh dan batin kita juga seperti rumah terbakar. Kita tidak menyadari keadaan bahaya. Dan ini mengacu pada ketidakkekalan. Dan juga karma buruk itu terakumulasi bisa menjadi bencana besar seperti pandemi COVID-19. Dan di sini dikatakan dengan iklim dunia yang sudah tidak selaras, dunia mengarah ke kerusakan. Dan juga kendaraan besar para bodhisattva itu adalah kita agar bisa mencapai kebudayaan. Dan dengan 3 ajaran kendaraan ini adalah 84.000 pintu dhamma yang tak terbatas. Dan dikatakan kereta lembu putih itu dipenuhi dengan hiasan yang mewah dan cantik. Ini adalah kendaraan Buddha, juga adalah ajaran Bodhisattva. Kereta kambing, rusa, lembu itu dijadikan perumpamaan, yaitu dengan mengajarkan dengan cara metode terampil agar bisa menolong para makhluk terbebas dari penderitaan. Dan kita juga harus bisa memilih kereta lembu putih, yaitu kereta ajaran kendaraan besar. Yang kita kembalikan dari 3 ke 1. Dan juga dengan ajaran Buddha yang sesuai dengan apa yang para makhluk inginkan. Buddha membimbing mereka keluar dari rumah terbakar. Dan juga Bodhisattva itu belajar itu harus dari pintu Dharma yang tak terhingga. Dari sini dengan mempraktekkan Dharma, hendaknya kita juga bisa memperlakukan orang lain dengan cara ke dalam melatih hati yang jernih dan murni dan menggunakan hati yang tulus. Keluar kita bisa bersumbangsi kepada masyarakat. Inilah yang disebut jalan Bodhisattva. Dengan nafsu keinginan ibarat api yang membakar tubuh, ini hendaknya kita menjauhi nafsu keinginan. Rumah terbakar ini bagaikan neraka, ya. Jadi kita harus bisa segera menyadarinya dan keluar dari rumah terbakar ini. Dan sesepuh memberitahu bahwa di luar sudah ada kereta lembu, kambing, dan rusa, agar kita segera keluar dari rumah terbakar. Dan dengan sesepuh memberikan kereta lembu besar putih. Ini adalah juga menunjukkan keberhasilan memurnikan tanah Buddha, yaitu pembentangan jalan pembebasan, dan inilah jalan Bodhisattva. Ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang bisa terbebas dari nafsu keinginan dan kebahagiaan dari nirvana. Nirvana itu adalah kelahiran dan kematian. Jadi dengan kita mengendarai kereta lembu putih besar, ini
bukan hanya memberi manfaat pada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain, yaitu manfaat dari pembebasan dan juga memberi manfaat lebih besar kepada orang lain. Dan menjadi bodhisatwa, kita harus hidup penuh kedamaian dan kepuasan, kebahagiaan, sukacita, yaitu bisa membimbing orang-orang, mengubah kehidupan mereka, mengembangkan tekad dan ikrar agar telapak tangan ini bisa menghadap ke bawah dengan memberikan cinta kasih yang sesuai jalinan jodoh. Kita bersama-sama menapaki jalan bodhisatwa ini. Dan juga para makhluk sebenarnya haruslah bisa memiliki hati yang jernih dan murni, dan kita harus kembali ke sifat hakiki tata kita, dan juga kita harus berjalan mantap tanpa mundur menapaki jalan bodhisatwa ini. Kang En Sesiong Secie. Kangen ya kepada Viviliang Suje ya. Sinin Kuai Le ya Viviliang Suje. Sama seperti saya pakai baju merah ya. Kang En ya, Viviliang Suje. Ya, Kang En. Sangat luar biasa Viviliang Suje selalu berpartisipasi untuk memberikan sharing ke dalam Human ya Suje ya. Iya, Viviliang Suje ini sangat ini ya, continue ya, sangat dalam Dharma gitu. Itu yang sangat diinginkan oleh Sang Buddha dan Master ya. Kita harus mencontoh nih Viviliang Suje dalam hal kegigihannya ya. Kegigihan akan suatu hal yang benar. Jadi menjadi teladan bagi saya juga ini Viviliang Suje. Kangen ya Suje. Baik. Widiani Secie dari tadi Suceng Sesiong udah raise hand, mungkin udah pegel ya tangannya ya. Kalau begitu kita sangat dipersilakan. Dipersilakan untuk sharing ya. Suceng Sesiong, Sinian Kuai Le. Iya, Tionghi Pak saya. Kan Sang dan Kaiser. Ini dari tadi dengarnya seru sekali ya. Kan juga tim Simpasian. Jadi hari ini saya mau bertanya dulu kepada moderator kita. Jam berapa foto bersama? Jam berapa rahasia Sesiong. Kalau fotonya sekarang nanti Sesiong pergi. Rahasia Sesiong. Oke. Jadi untuk menghemat waktu saya sebenarnya banyak sekali ya yang akan diulang mengenai 7 perumpamaan ini. Jadi yang pertama mungkin Sesiong Secie tanda tanya, kenapa kita mengulang 7 perumpamaan? Nah tadi moderator udah menyebutkan ya dari intisari bahwasannya 7 perumpamaan ini kita sebagai insan suci ya harus tahu dan harus bangga ya. Kenapa? 7 perumpamaan ini bahkan lebih terkenal dari Sutra Trata itu sendiri. Ya banyak orang di luar ya praktisi ajaran Buddhis, ajaran Buddha ya para Buddhisme itu banyak yang tidak mendalami Sutra Trata ya, mengingat itu adalah metode terampil yang dipilih masing-masing orang, pintu dharma yang dimasuki masing-masing orang. Tetapi 7 perumpamaan ini merupakan satu metode terampil. Metode terampil seperti apa? Yang seperti tadi ya Widiani Secie sampaikan, metode terampil yang sangat efektif untuk menjangkau kapasitas orang yang cukup beragam. Kenapa? Dengan cerita ya, perumpamaan ini kan sebenarnya cerita. Dengan cerita orang lebih ingin mengetahui dan lebih ingin lebih tertarik ya, dan akhirnya mereka bisa mengikuti dan bisa memahami ya, karena cerita itu sangat sederhana. Seperti hari ini perumpamaan pertama tentang rumah terbakar sangat mudah ya. Apa sih rumah terbakar? Ada anak-anak di dalam ya, anak orang tuanya udah keluar. Kemudian orang tuanya berpikir, aduh saya harus mengeluarkan anak-anak saya yang di dalam ya, seperti Sang Buddha. Sang Buddha udah keluar ya, pikirannya udah terbebas dari kerisauan, kegelapan batin, delusi. Nah tapi anak-anaknya ini ya, kita semua makhluk awam ini belum keluar. Makanya Sang Buddha berusaha ya, namanya apa, bolak-balik ya, pulang pergi dari dunia saha ini untuk mengeluarkan umat awam ini ya, makhluk awam dari dunia terbakar. Nah kembali ke 7 perumpamaan ini cukup dikenal, sangat dikenal ya di dunia Buddhis ya.
Jadi 7 perumpamaan ini adalah bagian yang sangat terkenal dan sangat penting dari Sutra Teratai atau ajaran Tachen ya, orang biasa menyebut Mahayana. Nah, 7 perumpamaan ini kita mengulang karena selama seminggu ini dari Taiwan tidak menyiarkan Sutra Teratai untuk Simpang pagi ya, tetapi mereka kebaktian. Kita kebaktiannya mungkin cek aja ya malam ini melalui Zoom yayasan ya. Nah, jadi 7 perumpamaan kita mengulang karena kita pas ya waktunya ya seminggu dengan kebaktian tersebut. Saya tadi melihat PPT yang saya pernah sharing ini waktunya 1 jam pun nggak cukup ya. Jadi saya hanya menampilkan dan dengan sangat singkat ya Sisyung Cuce ya. Karena Sisyung Cuce kebanyakan juga udah pernah mengikuti. Jadi saya ada 2 PPT. Yang pertama tentang 7 perumpamaan, yang kedua tentang perumpamaan rumah terbakar ya. Itu saya pernah sharing di Zoom ya di pelatihan waktu itu COVID ya tahun 2021. Sisyung Cuce mohon waktunya ya, kita fokus sebentar karena 7 hari ke depan mulai dari hari ini Sisyung Cuce sebenarnya banyak mendapatkan, walaupun udah pernah ikut juga pasti kita mendapatkan. Pertama saya izin share screen dulu ya host ya. Oke, yang pertama saya mulai dari ini ya, dari ini. Nah, nampak ya Sisyung Cuce ya? Nampak jelas Sisyung. Oke, ini pertama 7 perumpamaan. Jadi yang pertama ini ada rumah terbakar ya yang dibahas hari ini. Kemudian ada anak miskin ya. Kemudian ada tanaman obat. Kemudian ada kota gaib, ada mutiara di balik baju. Kemudian ada mutiara lainnya yang di jamur rambut. Kemudian yang terakhir adalah tabib dan anak-anaknya. Nah, ini sudah ada bukunya ya Sisyung Cuce. Sudah ada bukunya karena sangat pentingnya Cici ya, Cici ada menerbitkan bukunya. Ini bukunya sangat panjang dan sangat banyak ya, banyak modulnya. Nah, ini juga waktu COVID banyak di-sharingkan oleh para sepuh ya. Nah, tadi kita berpikir ada disebutkan juga kenapa ada perumpamaan, karena ada pemutaran roda dharma ya, ada 3 tahapan putaran pembabaran dharma. Yang pertama secara teori. Secara teori ini pada saat baru memasuki Sutra Teratai, Sisyung Cuce juga udah tahu ya, setelah 42 tahun menggunakan metode terampil, akhirnya Sang Buddha merasa waktunya sudah tepat ya, momennya sudah muncul ya, karena Sang Buddha juga sudah akan mencapai Mahaparinibbana. Jadi Sang Buddha merasa saya tidak bisa menggunakan metode terampil lagi, dan Sang Buddha mulai dengan Sutra Teratai. Waktu itu kita tahu Sariputra di awal persambungan bertanya kepada Sang Buddha tentang apa sih yang mau Sang Buddha sampaikan. Sang Buddha mengatakan tidak usah, atau Sang Buddha menghentikan, atau Sang Buddha seperti secara harus menolak. Karena apa? Sang Buddha masih berpikir kemampuan atau kapasitas para makhluk belum mampu ya. Nah, kita berterima kasih kepada Sariputra dengan kesabaran memohon sampai 3 kali. Nah, waktu itu yang disebut dengan 3 putaran Dharma secara teori, hanya sangat singkat ya Sang Buddha membabarkan dalam bab kedua itu, tapi akibat sangat singkat itu kapasitas makhluk tidak mampu menerima, para murid semuanya itu juga tidak mampu menerima, hanya seorang Sariputra ya. Nah, kemudian Sang Buddha karena welas asih tidak mungkin ya membiarkan para murid tidak memahami, makanya muncul perumpamaan. Jadi salah satu dari 3 putaran pembabaran Dharma memasuki 7 perumpamaan. Dimulai dari bab 3 yaitu perumpamaan rumah terbakar. Nah, masih ada ya, setelah perumpamaan juga masih ada para murid yang kapasitasnya setelah diberikan perumpamaan juga tidak mampu memahami ya. Jadi ada 3 kapasitas, mulai dari Sariputra yang kapasitasnya tinggi, kemudian 4 murid utama ya, yaitu Kasyapa, Sariputra, Moggalliyana dan Katyayana. Nah, mereka mampu memahami dengan perumpamaan, tetapi ada juga ya yang belum memahami dengan perumpamaan, sehingga Sang Buddha meneruskan lagi dengan kisah Sang Buddha. Oke, secara singkatnya ini 3 putaran pembabaran Dharma. Jadi 7 perumpamaan ini apa aja? Yang pertama yang hari ini adalah perumpamaan rumah terbakar. Itu perumpamaan pertama di bab ketiga. Kemudian nanti perumpamaan kedua adalah di bab keempat. Judul bab keempat Sisyung Cuce udah tahu, yaitu keyakinan dan pemahaman. Judul perumpamaannya adalah anak miskin atau anak malang. Kemudian yang kelima ya, bab kelima perumpamaan tanah obat dan seterusnya ya Sisyung Cuce. Untuk ini saya punya gambar yang lebih
lebih bagus ya, tetapi juga sangat singkat. Nah ini ya, jadi pertama tadi mengenai rumah terbakar. Rumah terbakar apa sih ya? Rumah terbakar adalah masalah kerisauan. Kerisauan orang bagaikan api yang membakar dalam batin manusia. Jadi Sang Buddha berusaha mengajarkan banyak teori, banyak dharma, banyak perumpamaan ya, agar para makhluk bisa keluar dari api. Apinya bukan di dalam rumah orang ya, tetapi apinya di dalam hati manusia sendiri. Oke, nanti saya bahas sedikit lagi mengenai ini. Saya lanjut ke perumpamaan kedua. Ini adalah tentang anak miskin ya, atau juga ada disebut anak malang ya. Saya secara pribadi lebih suka menyebut anak miskin ya. Kata-kata malang dalam bahasa Indonesia mungkin konotasinya agak negatif. Nah, jadi anak miskin ini adalah siapa? Adalah kita juga ya. Kenapa setelah dibabarkan rumah terbakar lanjut ke anak miskin? Karena 4 murid utama yang setelah Sang Buddha membabarkan secara teori mereka tidak memahami, tetapi setelah Sang Buddha membabarkan rumah terbakar, mereka menjadi paham. Setelah paham, mereka menyampaikan kepada Sang Buddha, oh kami bertobat, kami sudah paham Sang Buddha. Nah kami ingin menyampaikan juga kepada semua orang di persamuan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan ini bukan disampaikan oleh Sang Buddha, tetapi disampaikan oleh para murid ya, 4 orang murid utama. Mereka menyampaikan bahwasanya mereka bagaikan anak miskin. Kenapa? Setelah mereka menerima ajaran Sang Buddha sampai kepada persamuan Sutra Teratai, mereka menjadi paham bahwasanya mereka masih kurang 1 step, ya masih kurang 1 langkah untuk melanjut ke jalan Bodhisattva. Ya, dari Sariputra duluan, setelah itu mereka melanjutkan. Walaupun pada saat itu keempat orang ini adalah pemimpin kelompok Sangha ya. Nah, kita bayangkan ya, seperti mereka aja demikian sulit untuk keluar dari rumah terbakar untuk masuk ke jalan Bodhisattva. Apalagi kita ya. Jadi seperti kita sudah dicuci pun kadang-kadang masih keluar masuk rumah terbakar ya Sesung Cici. Masih penuh banyak permasalahan ya. Jadi kadang-kadang yang masuk kembali ke rumah terbakar tidak tahan ya, tidak tahan dan tidak sadar, akhirnya secara singkat mungkin tidak datang lagi ke Cici ya, sangat disayangkan ya. Dengan belajar metode terampil dari ajaran Buddha, belajar tentang perubahan, kita sadar, oh saya jangan seperti anak miskin ini. Anak miskin ini juga berputar-putar di dunia saha, di enam alam kelahiran ya, sampai ketika mereka bertemu Sang Buddha, mereka menyadari, oh sebenarnya saya bisa keluar ya dari 6 kelompok ini, yaitu bisa juga mencapai seperti Sang Buddha, bisa mencapai nirwana. Jadi mungkin itu kita harus paham ya, ada 2 jenis ya, nirwana yang sementara atau yang tertinggi ya, yaitu seperti Sang Buddha yang tidak terlahir kembali lagi. Nah kemudian lanjut lagi ya, setelah keempat murid menyampaikan ini, mereka sudah masuk ke ajaran sejati ya. Nah kemudian ada kelompok lainnya yang belum memahami. Jadi setelah 1 orang Sariputra, kemudian 4 murid lainnya masih banyak yang belum memahami. Sang Buddha akan meneruskan perumpamaan lainnya ya, untuk 500 orang lainnya yang dipimpin Purna Maitreya Putra. Tapi Sang Buddha tidak masuk langsung ke mereka, karena mereka disebutkan walaupun tidak 100% seperti itu ya, mereka mewakili kelompok orang yang kapasitasnya rendah. Bukan mereka kapasitasnya rendah ya tapi mereka disebut mewakili orang yang kapasitasnya rendah. Nah di perumpamaan obat ini disebutkan apa? Disebutkan Sang Buddha menyampaikan sebenarnya kapasitas makhluk yang berbeda. Kapasitas kalian para murid yang berbeda ketika menerima ajaran saya. Jadi seperti Sariputra bisa langsung memahami, kemudian step berikutnya 4 murid. Nah di sini Sang Buddha ingin menyampaikan, bukan ajaran saya pilih-pilih orang ya, tetapi kalian yang kapasitasnya berbeda. Maksudnya apa? Dharma yang saya sampaikan bagaikan air hujan yang membasahi seluruh bumi. Tetapi kalian bagaikan rumput ya, ada yang bagaikan rumput menerima air hujan itu sangat sedikit. Kemudian ada yang bagaikan pohon kecil, agak banyak menyerap air. Kemudian ada yang seperti Sariputra bagaikan pohon besar yang menyerap dharma, menyerap air hujan itu sangat banyak. Jadi di sini Sang Buddha ingin menyampaikan, kalian harus berubah dari rumput kecil menjadi pohon yang lebih besar dan menjadi pohon yang sangat besar agar dapat menyerap dharma yang lebih banyak, menyerap air yang lebih banyak ya. Jadi di sini Sang Buddha ingin menyampaikan, lebih kurang ya, jangan salahkan saya, tetapi salahkan kapasitas kalian yang belum berkembang. Nah kemudian masuk ke perumpamaan kota gaib.
di sini untuk kelompok yang belum memahami setelah perumpamaan sebelumnya, di sini Sang Buddha menggunakan perumpamaan kota gaib yang sudah memasuki putaran pembabaran Dharma ketiga, yaitu tentang apa? Tentang kisah lampau Sang Buddha. Jadi di sini kisah lampau Sang Buddha disebutkan telah melalui masa yang tidak terhitung lamanya, yaitu masa tanpa awal, masa kalpa yang sudah lama lalu. Jadi dari satu masa ke satu masa, dari satu kota gaib ke kota gaibnya ingin menyampaikan kepada para murid bahwasanya sekarang sudah saatnya untuk ke kota mutiara ya. Jangan lagi lompat ke kota gaib yang merupakan hanya kota sementara. Nah, dan seterusnya ya sesungguhnya nanti kita step by step ya, hari demi hari selama 7 hari ini kita akan mendengar master menjelaskan dan sharing-sharing dari sesungguhnya. Jadi 500 murid ini diwakili Purna, kemudian ini yang baru kita lalui ya, praktek ketentraman dan kebahagiaan. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke ini ya yang terakhir. Perumpamaan terakhir ya, ini sangat seru ya sesungguhnya, ikuti benar-benar ya sampai masuk ke kemari ya. Sebenarnya sekarang di Sutra Teratai sudah mulai mengarah ke sana ya. Ketika Maitreya bertanya kepada Sang Buddha, kelompok bodhisattva yang muncul dari bumi ini kenapa? Kok sudah sangat tua ya? Sangat tua ya, itu agak sulit dijelaskan ya, nanti sesungguhnya dengar terus ya, karena apa? Itu sangat memerlukan keyakinan yang sangat besar. Nah, itu menyangkut nanti hubungannya ke perumpamaan tabib agung, di mana Sang Buddha itu bagaikan tabib agung yang sebenarnya punya obat, punya dharma untuk mengobati anak-anaknya yang keracunan. Anak ini bagaikan makhluk awam ya, makhluk hidup yang di dunia ini, tetapi ketika Sang Buddha ada di dunia, sedikit sekali orang yang mau mendengar dharma ya. Jadi Sang Buddha bagaikan tabib agung punya obat, tetapi anak-anaknya yang keracunan tidak mau makan ya, tidak mau makan. Sampai saat perumpamaan ini tabib agung menggunakan metode yang sangat terampil. Tabib agung pergi mengobati orang di tempat yang sangat jauh, kemudian tidak pulang lagi. Tidak pulang ini berarti dia mengirim pesan ya kepada anak-anaknya di rumah bahwasanya ayah tidak pulang lagi, ayah di sini sudah meninggal ya, sudah meninggal. Itu pada saat itu master menyampaikannya juga sangat sedih ya, sangat menyentuh sekali. Jadi waktu itu anak-anak yang menerima pesan ini dari orang yang menyampaikan pesan ayahnya merasa sangat sedih sekali ya, sangat sedih sekali. Kemudian sedihnya apa? Kenapa ketika ayah ada, ayah memberikan obat, kami tidak mau makan. Jadi ketika ayah sudah tidak pulang, kami masih keracunan ya, kami masih keracunan. Nah, pada saat itu mereka teringat, oh di mana obat yang ayah berikan hari itu di mana ya. Jadi pada saat ini sebagaikan orang-orang yang tidak mampu melalui berbagai masalah di dunia ini mencari obat ya, mencari obat. Obatnya sebenarnya ada. Obatnya adalah dharma dari 2500-an tahun lalu. Ya, jadi benar-benar sangat menyentuh. Nanti sesungguhnya tidak lama lagi ya akan ikuti di bab ke-16. Oke, ini mengenai sharing yang sangat singkat tentang 7 perumpamaan. Saya balik sebentar ke rumah terbakar ya. Oke, tadi sudah disebutkan ya, rumah terbakar itu adalah anak-anak yang sudah di dalam rumah. Nah, kemudian setelah dibujuk-bujuk ya, dibujuk-bujuk ini tidak mudah ya. Sang ayah di luar sangat panik. Nah, setelah keluar itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Saya punya satu PPT yang sangat mudah ya, sangat mudah dipahami. Ini ya, seperti saya mengambil contoh tentang bervegetaris atau bervegetarian. Nah, yang pertama ya, saya masih di dalam rumah terbakar. Ini diibaratkan tadi ya, saya belum bervegetarian ya. Nah, saya masih di dalam rumah terbakar ini. Kenapa saya belum bervegetarian disebut saya berada di dalam terbakar? Karena saya masih banyak kerisauan, masih banyak keinginan, ingin makan yang enak. Kemudian kerisauannya seperti apa? Oh, nanti saya menjamu tamu susah ya, tamu saya mau makan yang enak. Saya juga harus ini ya, melayani. Nah, itu sebenarnya kerisauan. Kalau Anda benar-benar menunjukkan Anda sebagai orang yang menurut saya berwibawa, bermartabat, nah Anda menyampaikan kepada orang bahwasanya ini bagus ya. Nah, dengan cara penyampaian dan martabat Anda mungkin Anda bisa mengikuti dan itu tidak menjadi kerisauan Anda ya. Jadi ini bervegetaris awalnya seperti orang di dalam rumah terbakar. Setelah Anda bervegetaris, Anda bagaikan sudah keluar dari rumah terbakar. Jadi ini sebuah contoh ya sesungguhnya tentang bervegetaris dan mengambil contoh dari perumpamaan rumah terbakar.
Masih banyak contohnya ya, Sesiung Sejie juga bisa sharing. Nah, setelah saya keluar dari rumah terbakar, apa yang harus saya lakukan? Saya juga bisa seperti sesepuh tadi yang berada di luar. Seperti apa dia lakukan? Sesepuh mengajak anak-anaknya keluar. Kita juga bisa ya mengajak orang-orang keluar dari rumah terbakar dalam bentuk ya seperti mengajak orang bervegetaris ya. Nah, ini contoh yang sangat simpel adaptasi dari perumpamaan rumah terbakar dalam metode terampil praktek keseharian ya tentang bervegetaris. Mungkin itu ya sharing saya untuk hari ini. Kanan ya Sesiung Sejie, kanan moderator kita hari ini Indrati Sejie dan Widiani Sejie. Kanan Sesiung Sejie, sini yang kuai. Cảm ơn Acing Sesiung ya yang sudah memberikan penjelasan yang sangat-sangat jelas untuk kita ya. Jadi benar ya Indrawati Sejie ya. Iya, saya kira ya selama ini Sucheng Sesiung selalu menggunakan metode terampil ya. Jadi sudah mencontoh master dan mencontoh Sang Buddha ya. Sehingga lihatlah PPT-nya begitu mudahnya. Kita melihat gambar aja kita sudah Dia diajak mengerti, benar. merenungkan, iya, apa ini ya maksudnya ya. Nah, begitu diberi penjelasan itu langsung masuk. Walaupun perumpamaan rumah terbakar itu secara kita baca mungkin kita juga sudah bisa paham ya karena begitu mudah ya Buddha menyajikan buat kita ya menyampaikan. Namun dengan gambar-gambar yang sederhana, gambar-gambar kartun itu ya lebih mudah lagi dimengerti ya kalau menurut saya ya. Jadi sangat kangen dan teringat kembali beberapa tahun yang lalu ya saat-saat pandemi ya. Pertama kali saya mendengarkan perumpamaan ini dari ceramah master, kemudian tiba-tiba nih ada yang sharing yaitu Sucheng Sesiung ya membawakannya tuh dengan mudah dimengerti. Jadi makin mudah dimengerti bagi orang yang awam ya. Bagi saya nih semua adalah awam gitu. Jadi saya juga sangat kangen kepada Sucheng Sesiung dan DKK ya dan kawan-kawan dan teman-teman semua yang sudah memberikan ya sebuah ini sesuatu yang sangat sangat besar ya, sangat akbar ya Sinfas yang ini boleh dibilang sampai melibatkan sekitar 200 orang. Bahkan sekarang mungkin lebih ya karena ada proyek baru ya yaitu audiobook. Itu banyak sekali. Mungkin Widiani Sejie juga salah satu tim dari audiobook ya. Ya, benar. Jadi luar biasa ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman gitu. Kita sangat beruntung punya Sucheng Sesiung dan kawan-kawan di tim ini. Saya juga sangat bangga ya dan sangat senang sekali bagi saya ini adalah suatu obat ya. Suatu obat untuk kita yang sering sakit sakit batinnya selalu ada ya karena kita 5 akar indera kita bersentuhan dengan 5 objek di luar ya selalu memicu kita punya gejolak batin ya. Jadi kita perlu sekali obat-obat ini untuk supaya kita kembali lagi ke tingkatan yang tenang gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi sangat kangen benar-benar ini adalah sesuatu yang merupakan lebih dari kuiren ya. Kuiren itu kan hanya satu. Ini kuirenmen ya. Jadi ratusan orang yang merupakan membantu perkembangan jiwa kebijaksanaan kita gitu. Widiani Sejie. Jadi Ya, benar. kan enak. Baik, ini saya lihat pesertanya ada sekitar 70-an orang. Ya. Saya mau tanya, apakah nanti host bisa bantu memfoto ya? Jadi nanti saya memberi aba-aba. Host, apakah ada yang bisa bantu foto? Ya, Sejie. Bisa Sejie. Cảm ơn. Oh ya, Kanen ya, Sylvia Tan Sejie ya, Kanen. Iya, jadi nanti kita minta tolong co-host untuk bantu foto. Nah, sekarang hari ini sepertinya tidak ada kuis juga ya. Wih, ya benar Sejie. Atau ada kuis yang lama nih Sesiung. Dan juga kita tampilkan ya mengenai ini ya.
Atau kita tanya aja deh ya, Widiani Sece. Boleh, boleh. Ada berapa perumpamaan ya dalam Sutra Teratai? Pertanyaan pertama. Ini kalau yang mengikuti dari awal dan yang mengikuti sharingan dari Suseng Susiong ini pasti bisa menjawab, Suci ya. Iya, wah udah ada yang menjawab nih. Iya Coba nih. benar, sudah ada yang menjawab. Tujuh Kangen, Suci. kangen yang sudah menjawab. Iya. Iya, pintar-pintar Suci. Ternyata semua ya, bukan hanya Wah, ini saya tapi harus pakai benar-benar kacamata menyimak. ini. Iya. Semua jawabannya benar loh, Suci. Waduh, udah bener ya. Sangat antusias Kalau untuk begitu, menjawab. kita sekalian suruh sharing aja ya. Ini siapa? Ini Katanya, wah, jebakan kena banget. prank nih. Kena jebakannya moderator ini. Ini Jebakan siapa? Batman ini. Iya. Ada Ruli Sucie, ada Mina Ada Mina Sucie, Sucie. ya, ada dari Pekanbaru Nah. juga Tania Tanzil ya, Oh, ada iya, dari iya. Jakarta Gunawati Sucie. Iya, boleh Ya, dong Mina Kyongki Sucie itu kenalan semua. dong. Oh iya, baik Sesyong Sucie. By the way ya, jadi Sesyong Sucie kalau yang ingin mengucapkan Sinin Kuai boleh-boleh aja ya. Silakan nyalakan kamera dan kita menyapa Sesyong Sucie semua. Hari ini agak santai, jadi kita tidak perlu terlalu resmi ya. Ini boleh nggak minta Mina Sucie untuk sharing? Jangan-jangan cecing ini, hah? Mina Sucie. Atau ini dari Pekanbaru siapa tadi Sucie? Tamia Sucie ya? Ya, Tamia Tania Tanzil. Tanzil. Kayaknya udah bersiap-siap Sucie Ekipa ini loh ini ya. Oh, sebentar lah. Udah Baru jam rapi loh. 8. Baru jam 8. Painennya nanti jam 9 aja ya. Tamia Tanzil Sucie. Tania Tanzil Sucie. Ya. Dari Pekanbaru. Sinin Kuala. Halo, akhirnya kenalan kita. Suci Suci Susiong Susiong. 新年快乐，万事如意，祝你们身体健康。 Kan Sucie, Terus Kanen kepada dari Pekanbaru ya, Tamia atau Tania ya? Tania. Oh ya, sorry ya tadi salah baca ya, Tania Sucie. Lalu ada Gunawati Sucie nih, biasanya suka resen, sekarang dipanggil Sucie. Wah, pagi Indrawati dan Widiani Sece. Pagi. Tauan Gunawati Kamera saya Sucie. nggak bisa dibuka ya Sece ya? Kameranya nggak bisa dibuka. Oh, Iya. Bisa. Tadi Tania Sucie buka kan? Bisa. ini Tania Sucie bisa. Coba ya, saya coba bantu bisa nggak ya? Ask to start video. Nanti Sucie Gunawati coba klik ya, saya udah kirim itu. Iya. Yang ada tulisan biru-biru sepertinya. Ya. Masih belum bisa. Belum. Mungkin bisa dibantu sama host ya, yang lebih pinter lah dari saya. Sudah Atau- itu tapi masih belum bisa nih Sece. Kalau gitu Sucie live dulu, nanti masuk lagi. Jangan diklik yang itu, turn off video. Langsung masuk aja Sucie. Live sebentar, nanti masuk lagi coba. Atau ini, ada yang lebih pinter nggak dari saya ngajarin? Saya live dulu ya Sece ya, coba ya. Saya Tekan saran yang gitu video ya. aja. Tekan yang video itu aja. Video itu ada kamera video. Selamat pagi, Sesyong Suci Wah, semuanya. selamat Kongsi pagi, kongsi. Wah, ini merah-merah loh. Ini bawa siapa ini Merah-merah Sesyong? nih. Cantik sekali. Ini cucu saya, cucu Kongsi, kongsi. Iya, kongsi itu Kongsi. Sesyong Siapa ini? semua. Dari tebing tinggi ya? Dari Wah, tebing seneng banget tinggi. ini jadi Ada kongsi, Sesyong kongsi. juga Haryanto dari Tanjung Balai. banyak. Wah, Luar biasa. luar biasa. Semua ya. Kalau udah nyala video semua, kita boleh foto ini ya. Iya, boleh. Harusnya semua udah pada Ada ready lagi? nih kayaknya Sucie. Ada 70 orang nih muat ya nih.
Oh ya, Ada 70 Sesyong Sece, orang. karena ini orangnya banyak. Nanti fotonya beberapa kali. Jadi Sesyong Sece senyum aja terus ya. Nonton video loh. Senyum aja terus. Ada Wah, Herianto Susyong rupanya Sesyong. juga Halo udah pakai Sesyong, salam baju kenal merah ya. ya. Iya Iya. tuh, waduh, merah Paling semua cantik, nih ya, hot, paling merah cantik semua Hoklai merah Sesyong nih. lah cucunya. Hmm. Udah paling Nesugi. cantik ini. Lucu banget, ya Iya, ampun lucu Hoklai. banget. Ya Wah, baru Gunawati tiga Sece udah baru 3 bulan nih, muncul baru mau juga. masuk 4 Oh, bulan, baru 3 bulan. Wah, Kyonghi Baru dong. 5 bulan. Oh Hoklai salah, maaf. Sesyongsi. Merah-merah. Kyonghi, Wah, Kyonghi, ramai Hoklai sekali hari Seseo. ini. Kyonghi semua Sesung Sesye. Ya, Kyonghi. Kyonghi. Semuanya. Uhui Swangseu. Waduh, Susyung Wah, Sudarman cantik ini semua nih. Sudarma apa Susyung Ko apa? Aduh, iya Sudarman Ko ya. Sumarjono. Apa, apa Ko? Sumarjono Ko. Oh ya Sumarjono. Aduh Sudarman lagi. Aduh Sumarjono Ko. Susyung Ko. Saya rename ya, Ini, Sumarjono aduh. Sesyong ya. Jadi kita Iya tahu tuh. nih. Tuh ya. Banyak tuh. Hoklai Suku Sesyong, Supo. Sesyong Suku Supo. Sejeman, Oh, ya. Flyer. Tuh dari Tangerang tuh, dari Tangerang tuh. Dari Iya, mana dari aja Tangerang nih? juga. Apa kabar? Pekanbaru. Sesyong Sumarjono ejaan lama atau baru ya? Saya udah Ejaan lama. Baru. Oh, baru ya. udah bener ya ini. Udah lah, bener Namanya? lah. Dibenerin aja. Oh, itu bukannya Ho, HO. KHO. Oh, KHO. Sebentar, Ya. saya Oh, rename iya. lagi ya. Wah, semua pada merah-merah Oh, loh, hari ini, Susye. Katanya peseninnya senang mau banget. merah-merah katanya. Ah, Ya. Ternyata Hoklai Sesyong lagi sibuk gendong cucu ya, pantesan nggak moderator. Iya, Kalau kalau nggak ada moderator wah hat-trick. repot nih jadinya nih, soalnya gendongin cucu nih. Cucunya montok Sesyong. Berapa bulan Sesyong cucunya? Umur Iya, berapa? 4 mau masuk 5. Oh, lagi lucu-lucunya ya. Iya, lagi lucu nih. Udah Cuman bisa panggil cerewet. suci belum? Udah bisa panggil suku. Suku Supo. Ya, udah difoto belum nih? Belum. Ini nyalakan dulu dong. Moderatornya kasih arahan Insannya ya. mana insannya? iya. Sebentar, Sensamenya sebentar. siapa? Sabar, Hostnya jadi sabar. Sensamei dong. Hostnya siapa? Sudah Jan ini. Kawijaya hostnya. Ini udah standby untuk foto. Indrawati sejak kasih arahan Oke. mau Baik, apa. baik. Kita ini ya gayanya tapi ketutup muka yang Sesyong gini ya. Agak Ya rendah. kelihatan di Agak bawah mundur muka, sedikit. kelihatan. Ya, gayanya gini ya. Sambil senyum ya Sesyong Sece. Sylvia Sece minta tolong ya untuk apa? Memfoto Ambil ya. foto. Sesyong Sece gini terus ya. Oke. Senyum terus. Sylvia Sece, apakah sudah ready? Udah senyum-senyum nih semua. Ya, oke. Tahan ya senyumnya, tangannya ya Sesyong Sece. Ya, oke. 1, 2, 3. Ini ada Sesyong yang goyang. Bentar ya, tahan ya. Ini untuk slide pertama. 1, 2, 3. Tahan lagi ya untuk yang slide kedua. Betty Secie, ayo. Secie. Ya, pakai kongsi-kongsi Secie. Ya, ditunggu. Tangannya 1, 2. dirangkapkan. Iya. Ya, dirangkapkan. Ya. Tahan ya. Ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Secie. Cuma ada Oke, 2 halaman. Nanti akan cuma dipilih. 2 halaman ya, Kan-en ya, Sylvia Tan Secie ya. Sylvia Kalau Secie. boleh di-sharing kapan ini? Hari ini apa besok? Hari ini. Kangen, Tajia. Kan untuk Oke. semua. Ping An Ji Xiang. Rui. Iya, dah. 身体健康，平安快乐。
Iya. Kang ada Herianto Sesyung dari Tanjung Kang En. Balai, Tania Sucie dari Pekanbaru, terus dari Tebing Tinggi ada Jasman Sesyung, ada Ya. Hoklai Kang Sesyung En. dan cucunya. Namanya siapa Hoklai Sesyung cucunya? Namanya Cahaya Putri Kurniawan. Wah, Oh, Cahaya Luar Putri biasa namanya, Kurniawan. luar biasa. luar biasa. Ya, membawa Ada cahaya, manusia. ya, membawakan Panggilannya cahaya. apa Sesyung Ayah ya? Panggilannya Nama Mandarinnya apa? Panggilannya Lupa saya. apa Sesyung? Panggilannya Caca. Caca. Oh, Cahaya Caca. Bagus sekali. Nama Mandarinnya siapa? Lupa saya nama Mandarinnya. Oh, Caca aja deh udah bagus. Kang Hui Wan. Kang Hui Wan. Hui-nya Hui punya Hui ya. Iya, Oh, Kang Hui Wan. Hui punya Lumayan, Hui. Pak. Iya, Kang Hui Wan. Ya. Banyak cufu tuh buat kamu Caca ya. Banyak cufu tuh. Oke deh. Ya, jadi Oke. saya menyapa Erin Sucie juga, kemudian Banyak Ina ada Sucie, ya, Johannes ada Susyung, Rike Sucie, halo, Roslina Yun Sucie. Ade Juliana, Ade Jule, siapa ini? Sinian Kuaile ya. Halo Semuanya Sinian Cie. Kuaile. Senang Sinian ya. Kuaile Nen untuk Oke, semua. kungsi-kungsi. Siapa Iya, lagi nih ya? Yusuf Cie. Ada Ada Lim Ate Kungsi. Susyung, ada Sani Sucie, kungsi ya, Gunawati Sucie, ada Joni Ada Susyung dari Joni Tangerang, Sucie. Ada ini Pekanbaru. Susyung dari Pekanbaru. Ada Susyung Kongsi siapa Sucie. ini? Tantiong ya, sorry Tian mata Tiong saya ya. kurang bagus. Tian Sama Tiong Kyonghi Sucie, Kyonghi Susyung. Sucie. Iya, Kyonghi ya. Ada yang punya sinte kesan batin boleh ya, kita agak bebas hari ini, tidak harus mengenai ceramah master ya, boleh pengalaman pribadi juga boleh. Nah, ini Gunawati Sucie udah masuk kembali ya. Tadi Sudah? iya. Iya. Mau ada yang di-sharing kan Kak Gunawati Sucie? Sinian Kuaile ya, buat Sucewi Dani dan Iya. ya, Sesyong Sucemen juga Sinian Kuaile ya. Kita selalu sehat ya dan bahagia di ini. Ya, memang ya tadi setelah kita sama-sama mendengarkan ya tentang perumpamaan ya, 7 perumpamaan tadi ya, itu memang ya kalau kita memahami teori memang agak sulit ya, makanya bagaimana untuk memudahkannya ya dari perumpamaan ya, dari perumpamaan juga sulit ya, dari kisah-kisah ya. Ya itulah ya, memang tergantung dari kapasitas kita masing-masing ya, bagaimana kita bisa mendengar, bisa merenungkan, bisa memahami ya apa yang telah kita dapatkan ya setiap hari dari Sinpas yang kita sama-sama selalu mengikuti ya, supaya batin kita ya bisa mengalami perubahan ya. Berbicara masalah tadi ya dikatakan kenapa bumi ini menjadi semakin tidak sehat ya, sakit ya, karena kita sebagai manusianya ya tidak memiliki kesadaran ya, makanya kenapa kita insan seci ya, sesuai dengan majap ya, majap yang kita ketahui kita sedang menapaki di jalan bodhisatwa ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran ya, kesadaran yang kita sudah miliki ya. Kita juga harus bisa menularkan kepada orang lain ya. Jadi dengan sendirinya ya dunia akan bebas dari bencana ya, karena
pikiran-pikiran positif ya, pikiran-pikiran baik ya, selalu kita kembangkan ya, mengeluarkan suatu aura ya, suatu energi yang positif ya untuk bumi yang kita cintai ini ya. Ya, semoga dengan adanya kesadaran di dalam diri manusia masing-masing ya, bumi kita akan bisa terselamatkan ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Indrawati dan Widiani Seje. Kangen ya. Seje atas sharingnya. Kangen Gunawati Seje yang selalu rajin untuk sharing ya. Kita beri pertanyaan atau sharing lagi nih Seje. Mungkin ada yang mau sharing juga sepatah kata. Joni Susyung juga boleh. Ya, Kalau saya gini, Susyung, ya udah Susyung Jangka dulu deh. Siapa Kasih yang nih? muda dulu. Kasih yang Susyung nggak merasa muda nih Oh ceritanya. gitu ya. lah, Oh Mr. gitu. Joni dulu lah. Mr. Joni dulu. Oke, 早安呢，兄师姐semua ya, 新年快乐，身体健康，万事如意，ya kan, 恭喜发财 semua ya. Saya pikir ya memang toilet itu yang paling penting ya, bener nggak Sung Seje ya? Karena kalaupun kita ada kesehatan bagus tapi kita nggak toilet kan kayaknya gimana gitu ya. Ya kemudian nah habis itu baru saya pikir juga cenkang lah ya setelah itu ya penting ya. Lalu selain itu apa? Wanserui apa lancar ya, bener nggak Sung Seje ya? Ini kan juga butuh, ya kan? Istilah kata ya samalah seperti kesehatan ya. Kita bisa makan, nggak bisa buang ya repot juga. Ya kan? Buang-buang terus nggak bisa makan ya juga repot ya. Jadi mesti lancar ya, berimbang semua ya. Nah inilah sama ya, Dharma juga apa ya. Jadi juga dalam keseharian juga, nah ini sangat penting lah ya. Aha. Oke ya, ini senang ya hari ini juga masih bisa berkumpul ya, semua dalam keadaan sehat ya kan. Yang penting penuh kebahagiaan dalam Dharma seperti itu. Kan? Kangen Susyung, Ini ada yang ada lebih Roli muda. Seje. Ada lagi siapa? Roli Seje. Roli Ya, ini Seje Roli mungkin mau Seje sharing sedikit. paling sering ya kalau jawab kuis itu cepat gercep. Ya, berarti tangannya sakti ya Seje ya. Sakti. Dan juga benar-benar Yongsin mendengar, jadi tahu setiap jawaban itu. Luar biasa sih. Mana ayo mana nih Roli Seje? Fungsi Pak Buka Coy. ya. Selamat tahun baru ya, Sesyung Sejemon. Selamat tahun baru, Kyunghi juga Seje. Kyunghi. Oh sudah Seje. Ayo lanjutlah Seje. Kyunghi terus sudah Seje. Tambah lagi lah Seje. Mau bilang apa ya Seje? Bilang Seje hari ini perasaannya bagaimana? Ngelihat kita ketemu sama Sesyung Seje rame sekali hari ini bagaimana? Dengan adanya Sinivasi yang ini, perkembangan batin saya banyak ya, menuju kebaikan. Jadi senantiasa kita harus ikutin setiap harinya. Begitu sih. Ya, ada perubahan nggak anggota keluarganya udah bilang Seje ada perubahan atau lingkungan Seje mungkin atau Seje sendiri merasa saya ada perubahan ini? Yang pastinya ada Seje. Setelah berapa tahun ya kita mengikuti Sinivasi yang ini ada 2 tahun ya sepertinya. Pasti banyak perkembangannya menjadi lebih baik Seje. Iya. Kangen ya, Seje. Ya, Ya, yang rajin sekali menjawab. Jadi pemenang kuis terus. Jadi kita bisa tahu Roli Seje itu Henyong Sin.
Kenyungsin untuk mengikuti dan menyerap dharma dalam hatinya. Kelihatan dari wajahnya. Wah, saya juga Sece mata dewa. Indra. Ya, Ya, Sece Indra. iya, Saya lihat di peserta ini ada Sece Ade loh. Sece Ade tadi ini. Iya, Sece Sece Ade Ade. ini Oh ya, Aduh. Sece dari Ade. Ya, Kalau di benar. Baktos tuh nggak ada Sece Ade, pasti ada Sece Ade. Dari tim Tima ya kayaknya Sece ya. Iya, Sece Ade itu kepala perawat. Oh, Luar biasa. Kepala perawat di Sece RSCK Ade. juga. Di RSCK. Jadi beliau ini dari zaman dulu Baksos, pokoknya asal Baksos pengobatan pasti ada beliau. Wah, bagi-bagi dong pengalamannya. Nah, Bagaimana boleh sharing terharunya Sece kalau Ade menolong nih. orang. Boleh, Sece Ade? Saya baru pertama kali ngikut simposium ini yang di pagi hari ini. Jadi mengikuti dulu deh, lihat caranya bagaimana. Iya. Jadi kita ini Sehat selalu ya Sece Ade ya. ya ikut terus ya Sece Ade ya. Ini merupakan permulaan hari pertama Imlek ya. Jadi Sece nanti ikut terus dengan kita. Dijamin deh dapat sertifikat tapi digital ya. Nggak virtual. Mudah-mudahan bisa. Cuman makanya hari ini saya melihat aja dulu bagaimana gitu. Hari ini agak spesial. Biasanya kita pakai seragam semua, Suci. Moderatornya terutama ya. Dan agak Jadi resmi setiap ini sedikit. pakai seragam gitu. Seharusnya ya, teorinya sih seperti itu. Tapi prakteknya bisa beda sih, Suci. Setuju nggak, Suci? Kalau moderator harus, Suci. Moderator harus. Nggak ada apa namanya ini lagi ya. Pokoknya harus pakai seragam ya biasanya ya. Hari ini aja boleh merah. Gitu. Tapi kalau peserta ya tentunya kadang-kadang peserta kan mau kerja mau apa nggak sempat pakai seragam lagi kan nggak apa-apa juga kan gitu. Kalau peserta. Kalau boleh tahu, Ade Suci sudah berprofesi sebagai perawat itu sudah berapa lama, Suci? 27 tahun? Sudah lebih. Saya dari tahun 81 udah jadi perawat. Wah. Jadi berapa itu ya? 40 lebih? 40 tahun lebih? Wow, luar biasa sekali, Suci. Udah menolong mungkin ribuan ya, atau jutaan orang ya, kita tidak tahu ya. Oh. Gabung di Ceci itu gabung di Tima tahun berapa mulainya? Kalau di Tima kalau bergabung di Timanya 2002 itu sudah mulai kegiatan, cuma menjadi anggotanya di 2004. 2002 luar biasa, loh. Luar biasa. Ini seniornya saya loh. Hah? Senior ya? Saya. Senior kita nih dari tahun 80. Iya, senior kita. Iya, 2002 ya. Saya kalau gabung di RSCK baru tahun 2014 ya? 2014. Di RSCK 2014 ya. Gabung di RSCK-nya 2014. Nah, Susung Hoklai, kapan-kapan kita itu say hello ke RSCK yuk. Iya dong. Ajak ya. Ajak-ajak ya. Iya. Kita ketemu langsung nih. Iya. Ya, kangen ya Ade di sini khusus di sini dipakai juga Ade di sana jadi suster lagi. Pasti banyak sebenarnya pengalaman dari Ade Suci lo ini loh. Usia 81 tahun 81 udah jadi suster, saat itu saya masih usia 5 tahun Suci. Sangat luar biasa loh. Berarti udah 40 tahun lebih ya? Iya, udah lama, udah 40-an tahun. 40-an tahun, 43 tahun. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Masih bisa stick di ini ya, berjalan terus di bidang ini ya, menolong orang ya. Luar biasa. Karena saya juga punya teman ya yang jadi suster tapi di Taiwan. Katanya tuh berat sekali. Berat sekali jadi suster itu. Jadi teman saya itu orangnya kecil tapi jadi suster tapi orangnya tegas, berwibawa di Rongcheng Iyen yang di Taiwan. Ya, jadi hampir samalah, sama beratnya pasti. Bahkan ada teman saya yang lain lagi nih ya, Suci ya. Dia mau jadi suster. Ibunya tidak kasih loh, karena terlalu berat katanya. Teman saya perempuan. Jadi dia tidak jadi suster. Tapi sekarang dia sering temenin teman-temannya, saudara berkeliling untuk yang mau mencari
dokter yang berobat ke luar negeri, dia yang temenin, dia jadi suster amatir sekarang. Termasuk saya, waktu saya sakit berat itu ya, beroperasi di luar negeri, dia yang temenin loh. Sampai dari awal sampai terakhir, sampai kontrol berulang-ulang, dia yang temenin saya. Itu teman saya. Indrawati pernah sakit berat, kita baru tahu nih. Wah. Nggak kelihatan ya Susyung ya, saya lagi sakit Sehat-sehat aja nggak kayak aja. orang sakit. Aduh. Aduh, sehat-sehat aja loh. Iya, ini casingnya luarnya kelihatannya ini, dalamnya udah rontok Susyung. Wah, berarti batinnya tenang, damai nih. Jadi kelihatan casingnya di luar juga kelihatannya oke. Nggak kelihatan ya. Iya. Iya, Jadi kan berdamai dengan penyakit ya. Iya, berdamai, iya, bersahabat dengan penyakit. Jadi menerima dia sebagai bagian dari kita lah. Udah kita menerima, Iya. kata Master bisa courting ya. Jadi Luar biasa. sebenarnya bukan saya aja, mungkin banyak ya Susyung Seci yang lain. Saya di koordinator Chen Sanmei ya. Ternyata anggota saya juga si ini sakit itu, si B sakit itu, tapi nggak kelihatan juga. Pas mereka bicara baru oh begitu. Luarnya kelihatan bagus juga. Itu orang Ceci itu Susyung. Iya, karena Master kan bilang udah ajarin tubuhnya sakit tapi batinnya jangan sakit. Ya, betul. Apalagi ditemani Susyung Seci yang lihat aja wajahnya ramah-ramah, baik-baik, nih seneng banget. Sakit juga Ada tidak lebih dari merasa sakit. pemerhati dong ya. Iya. Berarti yang nemenin itu bukan suster, tapi pemerhati, lebih dari pemerhati. Iya, lebih. Sampai itu yang pasien lain tuh satu ruangan kan banyak pasien. Ada yang tanya, itu siapanya sih? Saya bilang temen. Pada kaget gitu. Karena teman saya ini baik sekali orangnya. Enggak ke saya aja loh. Ke banyak teman juga sangat baik orangnya. Luar biasa. Itu sangat-sangat baik. Dan pernah ikut kegiatan Seci juga. Baik, Susyung Seci. Ini kita mau lanjut apa nih? Kasih kuis? Atau bagaimana? Seci lah coba karang satu kuis. Saya, Sece. Iya. Pertanyaan dari... Aduh, saya bingung Susyung Sece kalau mau kasih pertanyaan. Atau Joni Susyung mau memberi pertanyaan nih. Yang perumpamaan. Ini suruh semua bikin pantun, ayo. Nanti Ayo. pantun khusus menyambut Imlek nih. Mulai dari Susyung Jangkawijaya dulu, yang muda dulu. Kalau itu. Ayo. Ini kayak hadis Susyung nih. Ayo. Suka berpantun. Ya, mau ditodong deh. Sebenarnya saya nggak ada pantun sih. Saya cuma bilang, ya boleh makan enak hari ini meskipun VJ, mau makan enak hajar aja, asal satu sadar ya makan apa, jangan lupa seimbang kayak gitu, jaga kalori, jangan lupa minum air banyak-banyak. Ya bolehlah minum yang apa, yang si soda Sarsapalila itu, jangan sebut merek. Kalau sebut merek lah ya, tahu ya soda yang Sarsapalila itu ya, mau minum atau soda yang lain atau minum apa, mau makan kue manis-manis, ya silakan. Kalau lagi senang hajar aja. Tapi sadar ya hajarnya ya. Jangan lupa minum air banyak-banyak. Kata mama, kalau makan banyak itu, makan kue itu bisa kayak cuak, dehidrasi, makanya banyak minum air. Jadi pantunnya temanya tentang makan ini, Joni Susyung. Boleh makan apa aja, tapi harus dikontrol ya, Susyung ya. Ya, harus sadar makan apa. Jadi nggak ada diet cerita hari ini lah ya, Susyung. Yoi, nggak ada diet. Ini ya, besok aja. Saya kasih pertanyaan deh. Tadi kan Susyung ada bilang ya, untuk perumpamaan anak miskin, itu yang menyampaikan apakah Buddha atau siapa? Coba, siapa bisa jawab nih? Siapa yang menyampaikan perumpamaan itu? Pemerhati. Perumpamaan anak miskin atau anak malang, siapa yang menyampaikan perumpamaan itu? Tadi Rusminia 4 murid Buddha. 4 murid Buddha, baik. Ada jawaban lain dari Viviliang Secie? Viviliang Secie menjawab dari 4 murid Buddha. Ini Sani Secie menjawab Moggallana. Ada lagi jawabannya yang lain, Susyung Secie?
Saya nggak tahu. Oh, gitu ya Sesyum ya. Tahu tapi diam-diam Sesyum. Nggak tahu, saya beneran nggak tahu. Kalau gitu Lupa kita saya dengarkan ingat. jawaban yang lain ya Sesyum ya. Iya. Silakan menjawab lagi Sesyum Sece bagi yang tadi mendengarkan dari Suceng Sesyum ya. Suceng Sesyum ada menjelaskan di PPT. Ini siapa nih? Oh, Tadi Rusni sama Linda Iya, mau ada sharing Linda ya? oh iya. Resen ya. Linda Sece Benar. kalau empat. Nah, ini Suceng Sesyum Iya, menjawab ya. benar. Sesyum menjawab Paling ya. lengkap ya jawabannya ya. Iya, karena memang ini lausunya. Jadi jawabannya adalah ini ya, tadi sudah menjawab. Empat murid utama. Benar. Jadi bukan Buddha yang menyampaikan yang perumpamaan anak miskin, tapi adalah 4 murid utama dari pemimpin kelompok Sangha. Kasyapa, Subhuti, Moggalleyana, dan Katyayana. 4 murid utama ya. Ini masing-masing juga ceritanya mereka tuh luar biasa ya. Ada yang hanya mau meminta dana makan ke orang miskin khusus ya. Ada yang maunya ke orang yang khusus orang kaya. Jadi mereka punya masing-masing punya pengertiannya masing-masing ya. Namun Buddha kemudian menjelaskan nanti ya. Besok-besok boleh dibahas lagi. Baik, tadi ada Linda Suce dan Rusninia Sama Suce. Rusni Setia, ya. Boleh kita minta untuk sharing, Suce. Sorry ya, tadi keseruan ngobrol. Linda Sucie, Rusni Sucie, ya silakan Linda Sucie. Oh, pagi semua Susiong Suci, 新年快乐 ya. Mau sharing apa Suci? Ini Tadi kan Sucie raise hand, ayo. Silakan, bebas tadi aja Sucie, sangkanya, agak bebas. iya, kadang turun tangan sangkanya lagi sibuk kan, jadi turun raise hand-nya. Hari ini tentang apa ya, perumpamaan rumah terbakar ya. Perumpamaan rumah terbakar ini ya, dan 3 kereta. 3 kereta adalah kambing, rusa, dan lembu. Jadi ibarat ya 3 kelompok alam, dan ibarat mereka adalah murid Sang Buddha. Buddha bagaikan ibarat seorang sepupu yang demi menyelamatkan anak ya di dalam rumah terbakar, menggunakan 3 kereta sebagai umpan agar para muridnya ya, ada para Sravaka, Pateka Buddha, dan Bodhisattva bisa keluar dari rumah terbakar. Jadi tujuan utamanya adalah pembebasan ya, pembebasan dari pemadaman dari nirwana, dari 3 kelompok alam. Itu adalah dosa, loba, dan moha dalam kehidupan ini. Ya, jadi nirwana adalah pencarian terhadap pemadaman dari samsara, siklus dari kelahiran dan kematian dan kelahiran kembali, yang mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Kaan semua Susiong Suci. Kangen ya kepada Linda Sucie ya, yang Han Yung Sin juga ya. Han Yung Sin untuk sharing dan meresap Dharma dari Master. Semoga membawa manfaat bagi kita semua ya, Susiong Sucie. Ini ada tulisan dari Suceng Susiong nih. Ini bertanya nih, Kasyapa pindah patah ke orang kaya, Subhuti sebaliknya hanya pindah patah ke orang miskin. Benar atau tidak? Terus terang saya nggak tahu loh jawabannya. Benar atau tidak, Susiong Sucie? Tolong direspons. Saya juga suka kebalik-balik. Jadi namanya mana ini saya kebalik-balik daripada apa? Saya minta tolong Susiong Suci aja deh yang bantu menjawab. Terus tadi ada Rusninia Suci Resen ya. Terbalik ya. Nah, ada yang jawab ini terbalik. Nah, saya nggak tahu nih. Coba Susiong Suci. Apakah ada yang lebih tahu dari saya? Halo Rusni Sucie, apa kabar? Halo, Sucie tadi Kongsi kalau Kang tidak Sai, salah Halo. resen ya. Boleh dong Iya, cuma sharing? tadi saya keluar lagi karena ada sedikit urusan. Saya Oh, cuma nggak mau apa-apa. ngomong kongsi, 新年快乐.
法喜充满，福慧双修. Ya, sorry ya tadi saya karena ada sedikit urusan jadi saya keluar dulu. Ini saya hari ini jujur ngomong sih video master saya nggak sempat ikutin karena saya bangunnya juga kesiangan ya. Karena semalam itu sembahyang sampai malam banget. Terus sangat senang ya, bersukacita hari ini bisa berkumpul bersama biarpun dalam keadaan suasana Imlek ya. Jadi semuanya pakainya baju merah-merah. Iya, Senang betul. dia Hok Lai Susyong gendong cucu juga. Cucunya ikut simpasiang juga. Terus yang sharingnya Susyong Suceng itu biarpun sharingnya sudah berkali-kali tapi diulang-ulang. Kali yang dia sharing membuat kita ada dapat sesuatu. Kali ini contohnya dia menggunakan perumpamaan lagi dengan vegetarian ya. Jadi sangat bagus ya. Hari ini kita ya memang sih kayak Master juga sering udah pernah ngomongin tapi diulang lagi ya. Jadi kita jangan sampai bosan untuk mendengarnya. Kan ya Indrawati Suce ya. Suasana Imlek tetap menyempatkan diri untuk bersumbangsi. Oh ya, tadi satu lagi Suce siapa saya lupa namanya Iya, Sucie Widiani ya. Widiani, ya benar Sucie. Kan ya. Nah, salam kenal juga. Kadang di Salam Cuci kenal kita juga. tahu orang nggak Nggak tahu nama Nah, ya. iya, sangat luar biasa. Kan ya. Oke. 祝福大家福慧双修，法喜充满，感恩。 Ya Sucie. Ya, nggak apa-apa. Ini sebenarnya video udah pernah ditayangkan ya tahun 2021 yang lalu, dan ini kita mengulang Essence of the Body Mind. Jadi bisa kita tonton ulang lagi ya, karena memang kita harus sering mengulang-ulang karena kita sering lupa-lupa ya. Nah ini jadi yang benar yang mana nih? Tolong dong Sesyong Sucie. Ini Kak siapa sama Subuti nih? Terbalik, ada dua yang menjawab ini terbalik ya. Jadi yang benar mungkin Suceng boleh reveal nih. Jadi Kak siapa yang perumpamaan dia? Yang disampaikan, ini saya bacakan ya dari Suceng ya. Perumpamaan yang disampaikan para murid ada dua. Salah satunya perumpamaan anak miskin. Perumpamaan kedua di bab 4. Satunya lagi apa? Yang disampaikan para murid ada dua. Salah satunya perumpamaan anak miskin kan. Nah, satunya lagi apa? Silakan Sesyong Sucie dijawab. Ini pertanyaan dari pakarnya sampai saya pun tak bisa jawab. Inilah Sesyong Sucie ya. Pada saat kita di situ, bahkan saya juga di timnya penerjemah ya. Pada saat itu tadi dari kemarin nonton video, oh ya ini bagian saya ini yang terjemahin. Tapi sesudah lewat, udah diganti yang baru, yang lama udah ke-delete. Jadi kayak Google Docs aja ini. Isi baru, yang lama ke-delete nih. Ini ada yang tanya, rumah terbakar gak ya? Satunya lagi apa? Yang disampaikan para murid tuh ada dua. Ya, tanaman obat sepertinya ya, Sesyong kalau Tanaman tidak obat, salah. apakah? Iya, boleh juga kita menjawab ya. Iya. Perumpamaan Oh, mutiara di balik baju. Memang Iya, kita iya. mesti banyak belajar ini Susyong. Nah, Iya, dari iya. pertanyaan ini kita jelas ya kurang mengerti. Nanti seminggu ini Iya. kita harus rajin biar kita tahu. Oke, ini sangat seru ya. Sebenarnya kalau kita semakin ikuti, semakin mendengar, kita akan lebih mudah mengingatnya ya. Makanya perlu sharing ya, walaupun jadi tim seperti Indrawati Sucie, kalau kita sebenarnya pun lompat-lompat ya. Memang nggak mudah ya, nggak mudah. Tetapi kalau kita benar-benar mau mengikuti terus akan bisa ya. Makanya harus diiringi sharing. Kalau nggak sharing kita akan lebih mudah ya. Tenggelam ilmunya, iya, Ya, tenggelam ilmunya Susyong. mengangkat ayat dengan keranjang ya kata Master.
Nah, jadi kisah kedua perumpamaan dari para murid ini sebenarnya sangat mudah diingat. Seperti ini. Tadi perumpamaan pertama kan rumah terbakar. Nah, Sang Buddha menyampaikan rumah terbakar kenapa? Karena para murid tidak bisa memahami, hanya seorang Sariputra ya. Jadi Sang Buddha karena maha welas asih ingin para muridnya juga bisa mengerti menggunakan perumpamaan. Jadi waktu itu 4 murid memahami. Nah, kuncinya di sini cara mengingatnya. Setelah 4 murid memahami, mereka punya satu sukacita yang sangat besar ya, sangat mendalam. Pada saat sukacita itu timbul, mereka merasa bersalah ya. Kenapa lo selama ini saya gak bergerak sampai tahap itu? Ketika mereka merasa terharu, kemudian merasa sukacita, dan itu sama dengan apa? Bertobat ya, bertobat. Ini ingin kita semua juga seperti itu. Setelah menyadari kita terharu, tetapi kita ini ya merasa bersalah, ada perasaan seperti itu. Jadi ketika para murid memahami perumpamaan rumah terbakar, mereka perasaan-perasaan itu mereka tumpahkan dalam sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan anak miskin kepada Sang Buddha. Untuk apa? Sebagai wujud pertobatan, dan ini Sang Buddha tahu bahwasanya mereka sudah paham. Mereka sudah paham sehingga mereka bisa membuat sebuah perumpamaan juga agar orang bisa memahami. Nah, yang kedua adalah 500 murid mendapatkan peramalan. Sama juga ya, ini step berikutnya. Step berikutnya setelah perumpamaan anak miskin, kemudian masuk ke perumpamaan kota gaib, kemudian masuk ke perumpamaan di balik baju. Jadi setelah perumpamaan kota gaib, 500 murid berikutnya memahami. Mereka juga sama ya, seperti ketika 4 murid utama memahami, mereka timbul perasaan yang sangat mendalam, kemudian timbul sukacita yang sangat besar. Pada akhirnya mereka merasa bersalah ya. Jadi kemudian mereka ingin menunjukkan kepada Sang Buddha mereka juga udah paham. Mereka membuat sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan mutiara di balik baju. Jadi mutiara di balik baju ini disampaikan oleh 500 murid yang dipimpin oleh seorang murid yang sangat luar biasa ya, Purnamaitrani Putra. Jadi pada saat menyampaikan itu mereka mengatakan, kami sebenarnya udah punya mutiara ini, tetapi tidak kami pakai. Jadi kami bagaikan orang miskin yang menggelandang kemana-mana untuk mengemis ya, padahal kami orang yang sangat kaya. Mutiara yang di balik baju ini kalau kami jual, kalau kami pakai dharma ini, itu tidak ternilai harganya. Orang-orang yang miskin secara materi juga bisa kaya secara batin karena punya mutiara itu, punya dharma itu ya. Jadi para murid itu menyampaikan seperti ini, dipimpin oleh yang tadi saya sebutkan Purnamaitrani Putra, sangat luar biasa ya. Jadi kenapa ya timbul satu pertanyaan, Purnamaitrani Putra harus menunggu sampai kelompok ketiga untuk diberikan peramalan. Jadi Master menjelaskan ya, Master juga sangat suka ya dengan Purnamaitrani Putra ini. Bukan seperti itu sebenarnya, ini dia hanya mewakili, dia memimpin ya, memimpin 500 orang murid ini sampai kepada tahap tersebut. Ini ya Master mengatakan sama seperti kita ya, kalau sudah lama dicuci ya, atau udah senior sering mengikuti pelatihan. Pada saat pelatihan kita juga ikut ya, kita menjadi mentor ya, atau menjadi panitia. Itu yang disampaikan oleh Master. Kemudian Purna ini kenapa Master sangat suka ya, karena dia mewakili orang yang luar biasa yang menyampaikan dharma ke satu tempat ya, ke tempat-tempat yang orangnya secara terjemahan disebutkan negeri yang sangat barbar ya, negeri yang primitif. Jadi Purna itu pada saat mau pergi, Sang Buddha juga sangat tersentuh ya, kenapa kamu pergi ke sana, itu sangat berbahaya. Purna mengatakan tidak apa-apa, paling-paling saya dimaki ya. Lantas kalau sudah dimaki, dipukul bagaimana? Pakai tongkat, nggak apa-apa. Lantas Buddha mengatakan, kalau kamu dibunuh pakai pisau bagaimana? Susyung Cice ingat nggak jawaban Purna waktu itu? Tetap kangen. Ya, itu untuk membayar karma ya, jadi lebih singkat lagi. Ada juga murid Master seperti Moggalleyana. Ya, Moggalleyana keunggulannya apa? Kesaktian. Tetapi pada masa akhir hayatnya dia dipukul sampai meninggal. Jadi waktu itu Sang Buddha menyampaikan kenapa tidak melawan ya, dia menyampaikan sudahlah, saya akan membayar semua karma buruk saya. Jadi Moggalleyana punya karma buruk masa lampau yang sangat besar, yaitu membunuh orang tuanya ya, sangat luar biasa ya, itu kisahnya yang penuh keharuan. Jadi kisah tentang Purna ini juga ada satu kisah yang mirip yang mungkin Susyung Cice ingat ya.
Sadapaributta ya, Sadapaributta yang tidak pernah anggap remeh siapapun, bahkan dia memberikan hormat ketika orang memakinya, melemparnya ya. Jadi Bodhisattva Sariputra itu di bab ke-20 itu merupakan kehidupan lampau dari Sang Buddha Sakyamuni sendiri ya. Jadi banyak ya kisah-kisah yang semuanya menjadi contoh untuk menginspirasi kita ya. Kan. Kangen ya kepada Iya. tambahannya ya. Ini ibarat orang pesen bakmi dikasih bakso, kasih pangsit dan lain sebagainya. Dikasih lengkap sekali toppingnya ini. Ya, Sece, ini sepertinya pada sudah mau painin ya. Kalau begitu Iya bener Sece. kita selesaikan dulu karena kita juga mau painin, belum painin. Iya bener Orang tua ya. Baik, kalau begitu kangen ya kepada Sesiung Sece yang tadi sudah sharing, dan saya akan membacakan kosakata. Silakan host untuk menampilkan kangen. 静思妙莲华，熏法香与会。Oh, ini Regina, Xiao mau baca. Silakan, Hen ya. Ya, 感恩师公。感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai, perumpamaan rumah terbakar. Yi Yu Pin, bab 3 perumpamaan. Huo Chai Yu, perumpamaan rumah terbakar. Huo Chai San Che Yu, perumpamaan dari rumah terbakar dan 3 kereta. Wu Liang Kenji, jenis kapasitas yang tak terhingga. Wu Liang De Fan Nao, jenis kerisauan yang tak terhingga. Shi Jian Wu Chang, Guo Tu Wei Cui, dunia tidak kekal dan bumi sangat rentan. Si Da Zhi Ye, Ba Da Fa Yin, 4 misi utama dan 8 jejak dharma. Xian Yi Yu Gou Qian, Hou Ling Ru Fou Zhi, terlebih dahulu dipancing dengan apa yang mereka inginkan, kemudian baru dibimbing memasuki kebijaksanaan Buddha. 感恩师姑师伯，早上好。师姑师伯们，恭喜发财，身体健康，年年有余。Kangen ya, Regina Xiao Regina ya, Xiao ya. Bacanya Hen Piaozun ya, Hen Pang ya. Lanjut, maju lagi ya, maju lagi. Mandarinnya bagus. Baik, Sesiung Sece, tadi kangen kepada Joni Sesiung, Linda Sece, Gunawati Sece, Ade Sece, siapa lagi ya, sorry ya. Ada Sesiung, Hoklai Sesiung. Ada Jangka Wijaya ya? Itu Sesiung ya? Johannes sih disingkat. Johan, oh. Nama kerennya ya. Sesiung. Iya, Kangen ya. Maaf ya kalau namanya itu lupa kami sebut Nggak ya. bisa, iya, nggak bisa Kangen kita semua. sebutkan satu persatu. Ya sangat kangen untuk Sesiung Sece yang hari ini memang menyempatkan waktu ya untuk mengikuti Sinfasyang yang kita dapat semua. Ada Gunawati Sece juga. Iya, baik. Sesiung Sece kita akhiri ya, kita memberi hormat. Sesiung Sece, Qing Qili, Qing He Zhang. 向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛，祝福大家身体健康，新年快乐，拜拜，再见。 Halo, Suryanto Sesiung, Puspa Sece itu halo lagi di luar negeri kayaknya ya. Ya, berbahagia tidak Dharma. Kangen ya tim host, tim belum ada semuanya. ya. Iya, harus sharing dulu loh. Kangen Sucen Sesiung, kangen Joni Sesiung, kangen semua Sesiung yang hadir di pagi hari ini. Kangen semua tim Sinfasyang. Kangen Suryanto Sesiung, Puspa Sece. Kangen semua happy. Kangen Sece.
Kangen ya, Suceng Sesiung tadi sudah membawakan sharing ya dengan PPT sehingga kita sangat jelas semua, Kangen. Baik, mungkin host akan segera mengakhiri ya. Kangen host yang sudah bertugas hari ini ya, co-host ya, yang kita bersama-sama. Kangen ya, Widiani Suci ya. Kangen, Cufuni, bye-bye. 恭喜恭喜，新年快乐！恭喜恭喜在耳旁，每个恭喜都一样。听了千万遍都不厌，多一遍又何妨？新年祝大家唱，每首歌都一样。听了千万遍都不厌，多一遍又何妨？对人说恭喜呀，听了心舒爽；对你说恭喜呀，听了心舒